Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ngapain, Gus? Lagi baca kitab ini. Kebetulan baca bab masalah seputar hukum puasa ini. Oh, sepertinya banyak undangan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah. Banyak undangan buka bersama. Gitu. Setelah buka bersama, Ramadan, Lebaran, langsung ke halal bihalal biasanya, Gus. Nah, betul. Dari mana ya? Dari rumah, Gus. Nah, Dari kebetulan rumah. ada yang mau ditanyakan Oh iya. Apa pertanyaannya? terkait bab seputar Ramadan sebenarnya, Gus. Oh iya. Gimana? Ini yang pertama, kemarin teman-teman banyak yang memposting, Gus. Ya. Sebenarnya ini selalu terjadi di tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan. Oh iya. Terkait tentang fadilah sholat tarawih. Nah, biasanya mungkin Gus Sofi juga pernah membaca atau melihat postingan-postingan teman-teman tentang iya. fadilah-fadilah yang diposting di status, di story. Iya. Kadang-kadang ada yang tentang fadilah malam pertama yang seperti dosa orang mukmin yang melakukan tarawih akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan ke dunia, seakan-akan saat melakukan tarawih Seperti bayi yang baru lahir berarti ya. Oh fitrah, iya. gitu, Gus. Iya. Nah, dan juga ada fadilah-fadilah lain di setiap malamnya. Oh gitu. Nah, bahkan ada yang sampai malam 30 kadang-kadang. Jadi setiap malam itu kadang-kadang ada yang memberikan fadilah-fadilah terkait itu. Sebenarnya untuk kejelasan dan juga keabsahannya itu gimana, Gus? Yang ditanyakan status hadisnya. Hadisnya, betul. Oh begitu. Iya. Jadi begini. Kita memang sering membaca atau mendengar orang menjelaskan tentang fadilah-fadilah sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Yang itu balasan dari ibadahnya itu pahalanya luar biasa, imbalannya itu wah gitu. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya cukup besar. Cuma memang yang menjadi ganjalan itu sebenarnya hadis Nabi atau bukan sih? Nah, betul. Nah, ini perlu ada beberapa penjelasan. Di antaranya yang pertama, bahwasanya dulu Rasulullah itu tidak keluar melaksanakan sholat tarawih pada setiap malam. Jadi Rasulullah itu pernah sholat tarawih di masjid, walaupun dulu masih belum ada istilah sholat tarawih ya. Oh, belum ada? Belum ada, di masa Rasulullah itu belum ada istilah sholat tarawih. Ya, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Ya, menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan ibadah seperti sholat gitu. Itu Rasulullah keluar ke masjid itu cuma 3 malam. Nah, menjadi aneh ketika ada keterangan yang menjelaskan bahwa itu sabda Rasulullah terkait dengan fadilah melakukan sholat tarawih di 30 malam. Kan menjadi aneh, padahal sholat tarawihnya Rasulullah itu cuma 3 malam di masjid. Selebihnya itu dia sholat di rumah. Khawatir apa? Khawatir sholat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Disangkanya menjadi wajib. Menjadi wajib, sehingga memberatkan kepada umatnya. Dari situ kita juga bisa belajar betapa perhatian dan kasih sayangnya, pedulinya Rasulullah kepada umat. Beliau itu tidak mau kalau umatnya itu merasa keberatan. Betul. Padahal sholat tarawih setiap malam di masjid itu baru dimulai pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, jadi sebelumnya itu dinamakan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, iya. Dijadikan sholat tarawih saat setelah masanya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga hadis yang populer tentang Qiyam Ramadan itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan Qiyam Ramadan yang kemudian lebih dikenal dengan sholat tarawih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang terdahulu. Ya, itu adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa-dosa itu dosa besar, maka tidak bisa diampuni kecuali taubat. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka tidak bisa diampuni kecuali orang yang bersangkutan itu berhubungan kepada orang yang disakiti, atau orang yang diambil uangnya, atau dia pernah punya hutang dan seterusnya. Gitu.
Jadi sedikit ya Gus ya, sedikit tidak sinkron jika ada fadilah-fadilah dari malam pertama Iya, sampai malam terakhir, sedangkan Rasulullah pernah tidak sholat tarawih di masjid. di masjid Iya, tapi beliau sholat di rumah gitu loh. Itu. karena ingin membedakan bahwa sholat tarawih ini tidak wajib, membedakan antara yang Iya. wajib dengan yang sunnah, gitu ya Gus ya. Iya, berarti jawaban pertama itu kesimpulannya bertentangan dengan sejarah sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa istilah sholat tarawih itu belum ada pada masanya Rasulullah. Oh. Kok tiba-tiba ada hadis dengan redaksi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Padahal istilah sholat tarawih belum ada pada masa Rasulullah. Adanya pada masa Sayyidina Umar. Karena menjadi aneh. Sehingga masih perlu untuk dipertanyakan, ada tanda tanya besar di situ. Kok ada istilah sholat tarawih gitu loh. Makanya kemarin atau beberapa hari yang lalu saya pernah baca dari beberapa artikel dari seorang kiai dari Bangkalan. Iya. Itu katanya malah lebih cenderung kepada hadis palsu gitu Gus. Apakah betul itu? Nah, itu nanti ada jawaban yang berikutnya. Dan memang di antara ciri-ciri hadis palsu ini sanggahan yang ketiga ya. Di antara ciri-ciri hadis palsu itu di dalamnya terdapat amalan yang ringan tapi pahalanya itu besar. Seperti tadi yang dicontohkan, tarawih malam pertama itu orang yang melakukan maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seperti seakan-akan dia seperti bayi yang baru lahir. Nah, fitrah. Bersih, putih bersih. Nah, kok enak banget gitu loh. Cuma sholat tarawih malam pertama terus dosanya putih bersih seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini salah satu indikasi bahwa hadis itu hadis palsu, hadis maudhu istilahnya. Maudhu. Nah, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali hadisnya itu hadis doif misalnya, masih bisa dipakai untuk memotivasi beramal misalnya. Kalau hadis doif lemah. Beda kalau hadis itu hadis palsu. Berarti kalau hadis palsu itu bukan hadisnya Rasulullah, gitu loh. Karena palsu mengatasnamakan Rasulullah padahal itu bukan sabdanya Rasulullah, gitu loh. Bukan sabdanya Rasulullah, padahal Rasulullah itu pernah bersabda dalam satu riwayat hadis, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Nah, berarti kalau kita misalkan qala Rasulullah, berarti kan kita menyandarkan bahwa itu adalah sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah. Padahal bukan, itu berarti namanya berbohong atas nama Rasulullah. Itu termasuk dosa. Dan dosanya cukup besar gitu. Nah, daripada itu Gus, karena saya sering menemukan hal-hal yang demikian di setiap tahunnya di bulan Ramadan, untuk mungkin memberi penjelasan kan mungkin belum punya dasar. Maka dari itu ada kesempatan siang hari ini bisa sowan, bisa nanya langsung tentang keabsahan hal tersebut. Jadi bisa sedikit tercerahkan Gus bahwa menjadikan sesuatu yang tidak ada landasannya itu bisa menjadikan dosa. Oh iya. Nah, dan di sini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita pahami sekilas tentang materi, tapi untuk di masyarakat itu tetap banyak terjadi, Gus. Iya, tapi tadi masih belum selesai itu. Oh iya. Tentang sholat tarawih. Betul. Kemudian sanggahan yang berikutnya terkait dengan fadilah sholat tarawih. Kalau kita cari terkait dengan referensi di dalam fadilah sholat tarawih yang katanya hadis itu, kita tidak akan menemukan di kitab-kitab hadis yang bisa dijadikan rujukan. Coba cari di kitab-kitab hadis yang bisa dijadikan rujukan sebagai kitab hadis, kita tidak menemukan itu. Keterangan itu tidak ada di kitab-kitab hadis. Tidak ada. Kitab misalkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud misalnya, Mustadrak Al-Hakim, Kitab Al-Muwatta dan seterusnya. Tidak ada, gitu loh. Katanya itu hadis, tapi kok di kitab-kitab hadis tidak ada, gitu loh. Itu sanggahan yang berikutnya. Terus ada juga sanggahan yang lain. Saya punya kitab, kitab namanya kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Di situ sudah ditakhrij, artinya hadisnya itu sudah diteliti oleh sebagian santri di Sarang, ya, dipimpin oleh Kiai Haji Najih Maimun.
Di situ terkait dengan mengomentari fadilah sholat tarawih dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Di situ beliau mengomentari, aku tidak pernah menemukan ini keterangan ini. Jadi beliau itu sangat hati-hati, bukan tidak ada ya, tapi belum menemukan sampai detik ini masih belum menemukan referensi kitab ini, keterangan ini terkait dengan fadilah sholat tarawih. Jadi hal sekecil ini mungkin dianggapnya kecil tapi harus benar-benar ditanggapi secara serius. Ya, betul, betul. Karena takutnya nanti bisa terbawa kebiasaan, akhirnya setiap tahun di bulan Ramadan terjadi dan terus terulang. Iya, makanya saran saya lebih baik tidak perlu untuk memposting sesuatu yang masih belum jelas kebenarannya. Itu jauh lebih bagus. Ya solusinya, ya kita memotivasi orang untuk sholat tarawih. Menurut saya solusi yang tepat kita menggunakan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu hadis sahih. Yang jelas itu. Ya jelas-jelas dari Sumbernya awal. sudah jelas dan status hadisnya sahih. Barang siapa yang qiyam Ramadan yang kemudian lebih dikenal dengan sholat tarawih dengan niat iman, mengimani itu dan mencari pahala serta ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Itu jauh lebih aman menurut saya. Jadi sebisa mungkin kita tidak memposting sesuatu yang masih belum jelas sumbernya dan masih belum jelas tentang kebenarannya. Betul, Gitu. betul. Saya kira cukup itu terkait dengan tanggapan terkait dengan fadilah sholat tarawih pada tiap malamnya. Betul. Dan juga sebenarnya kalau kita telah lagi, Gus, di setiap tahunnya pasti akan ada problematika yang sama dan terus terulang lagi kesalahannya. Oh, Ya iya. salah satunya kayak fadilah ini, Oh iya, gitu kan. iya. Jadi mungkin bagi saya pribadi juga harusnya tidak capek-capek untuk terus mencari tentang kebenaran hal tersebut. Iya, betul. Betul. Nah, di sini juga ada tentang pertanyaan, Gus, dari beberapa kalangan masyarakat. Bolehkah tidak puasa sejak awal jika merasa tidak kuat atau lemas? Mungkin terkait kepada pekerja berat mungkin, Gus. Ya, contohnya pekerja berat itu apa? Contohnya Mungkin kuli mungkin ya, atau kuli. supir lintas provinsi mungkin, Gus. kuli bangunan ya, Kuli bangunan. atau dia pengangkut-ngangkut apa barang gitu ya. Nah, betul, kuli panggul. Nah, Ya, kadang-kadang bukan cuma itu saja yang tidak puasa. Kadang-kadang bukan kuli bangunan, bukan apa, yang ngangkut-ngangkut barang-barang berat. Ya pengangguran tapi dari pagi sudah tidak puasa. tidak puasa, Wah, ngopi gitu. itu setan di bulan Ramadan sepertinya. Makanya dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu banyak orang yang berubah. Dari yang awalnya tidak berhijab itu jadi berhijab syar'i. Hijab syar'i. Nah, sampai sekarang sampai warung-warungnya juga ikut Masya pakai Allah. hijab itu. Hijrah namanya. Iya, warungnya yang di bulan Ramadan kan udah pakai hijab kan ya. Bukan menjadi ya, Gus ya, bukan menjadi warung horor ya. Horor juga karena ada penampakan yang cuma kelihatan kakinya, Kakinya, nggak betul. ada tubuhnya, nggak ada kepalanya, gitu loh. Betul. Itu warung hantu. Horor di siang bolong gitu. Nah, itu namanya warung yang pakai hijab syar'i. Masya Allah. Tapi tidak syar'i ya. Karena siang bolong makan dari Nah. es. Itu. Jadi terkait dengan pekerja berat dan sejenisnya, apakah boleh untuk tidak puasa? Jawabannya boleh jika memenuhi syarat. Boleh jika memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama mana tadi? Pertama, syaratnya pekerjaannya tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Kalau masih bisa ditunda setelah Lebaran, berarti kan masih bisa. Masih bisa. Artinya dia itu waktu itu juga masih bisa menafkahi keluarga, masih bisa makan dan seterusnya. Pekerjaannya masih bisa ditunda di bulan Syawal. Kok dia tidak puasa? Tidak boleh, dosa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak bisa ditunda pekerjaannya di waktu malam. Harus dilakukan di waktu pagi, siang atau sore. Kalau dia misalkan masih bisa dikerjakan di waktu malam, tapi dia tetap maksa mengerjakan di waktu pagi, siang, atau sore, maka dia berdosa.
dia tidak puasa loh ya. Dia tidak puasa. Jadi bisa di waktu malam tuh bisa. Tidak tahu contohnya pekerjaan apa. Misalkan nggak ya kuliah bangunan, kalau malam-malam seperti saat ini kan sering hujan, Gus. Oh iya iya. Nah, pastinya harus dilakukan siang hari karena mengejar cahaya matahari juga kan, Gus, Oh otomatis iya iya kan. iya iya. Nah, mungkin bisa masuk itu ya, Gus, mungkin. Bisa ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau dia tetap kerja maka dia tidak kuat. Tidak kuatnya itu ukurannya kalau seandainya dia sholat fardu, sholat wajib, dia boleh duduk. Padahal sholat wajib itu kan mestinya tidak boleh duduk kalau dia masih mampu. Nah, ukurannya kalau dia sholat wajib, dia boleh duduk karena ketidakmampuannya dia untuk berdiri, maka ukuran bekerjanya tidak mampu itu ukurannya itu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dia pada malam harinya tetap wajib punya keinginan untuk keesokan harinya dia puasa. Artinya dia tetap wajib niat malamnya. Misalkan tadi malam. Nah, tadi malam itu dia sudah niat dan mungkin melakukan kesunahan sahur. Pokoknya saya besok mau puasa. Setelah itu puasa, dia kerja, setelah kerja ternyata tidak kuat, baru boleh baru boleh makan dan minum. Bukan dari pagi jam 6 pagi sudah ngopi, sudah rokokan, sudah sarapan. Itu kan masih belum ngetes gitu loh. Jadi selama dia masih kuat, wajib untuk dilanjutkan sampai maghrib. Jadi harus diniatkan dulu Ya, dan harus malamnya. puasa setelah imsak. Iya, Terus harus puasa setelah masuknya waktu subuh itu. Nah, setelah misalkan jam 10 atau jam 12 benar-benar tidak kuat. Baru dia boleh untuk membatalkan Oh, puasanya. paham. Bukan tidak dari pagi yang sudah sarapan, sudah ngopi, sudah rokokan. Itu Mungkin tidak sudah bisa dijadikan dinyatakan. mindset, Gus. Saya besok udah kuat, jadi saya pagi harus makan, harus ngopi, harus rokokan, mungkin Nah, gitu kan. ya jadi pertanyaan kan belum dicoba, Betul. gitu loh. Ya harus dicoba dulu. Betul. Kalau udah dicoba ya udah bisa, gitu kan. Yang kelima syaratnya, ketika dia membatalkan puasanya itu niat untuk ngambil kemurahan dari Allah. Bukan niat biar tidak puasa. Akhirnya kalau niat biar tidak puasa, dia kerja terus tiap hari. Betul. Jadi niat memang itu satu kemurahan dari Allah bagi orang yang bekerja yang memberatkan. Jadi membatalkan puasanya pun itu harus ada niat mengambil kemurahan Dari Allah. yaitu berupa dibolehkannya membatalkan Iya, puasa. Iya, betul. Bukan tujuannya biar tidak puasa itu loh. Betul. Gitu. Dan tujuan yang lain, dia tidak punya tujuan kecuali dan dia tidak punya tujuan untuk berbuka. Tidak, ya sama kayak tadi itu. Artinya untuk mengambil kemurahan dari Allah. Jadi harus dipahami itu bagi pekerja berat itu ya pagi udah boleh sarapan dulu, kerja dulu. Ya bisa jadi dia kuat loh. Bisa. Kalau seandainya dia kuat, maka pahalanya dia itu jauh lebih besar dibanding orang yang ibadahnya cuma tidur. Kenapa? Karena kepayanya jauh lebih berat. Betul. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu menyesuaikan dengan jerih payah. Dan bisa jadi pahala puasanya orang yang kerja di pasar itu jauh lebih besar dibanding orang yang cuma di rumah saja. Karena godaannya kan berat di pasar. Ada juga yang menjelaskan, Gus. Kemarin sempat mendengarkan ya, Gus ya. Bisa jadi saat kita niatkan puasa di awal, tiba-tiba sampai ke tempat kerja, ada keringanan dari mandor atau bosnya, ternyata hari ini sampai Ramadan selesai boleh libur. Ternyata. Iya, apalagi seperti itu. Itu kan berarti sesuai dengan mempraktekkan hukum-hukum terkait dengan fikih bagi pekerja berat. Jadi ada kemurahan dan didatangkan hidayah tapi melalui mandor. Betul. Betul. Ya, gitu. Untuk yang pengertian yang lain, Gus, untuk seperti misalkan tadi kan tentang membahas pekerja berat, dibolehkannya membatalkan puasa atau tidak. Iya. Untuk yang mempunyai penyakit berat, Gus, seperti contohnya kanker, Ya. terus tumor dan lain-lain, yang benar-benar itu tidak boleh puasa. Ya. Itu bagaimana, Gus? Apa dikodok atau ada rukso-rukso yang lain? Ya. Jadi sakit itu ada dua macam.
Ada sakit yang ada harapan sembuh, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dan itu yang tahu itu biasanya dokter. Dokter. Nah, kedua jenis orang yang sakit ini beda hukumnya. Kalau ada orang yang sakit yang ada harapan sembuh, kalaupun dia tidak puasa karena khawatir sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama, maka dia boleh untuk tidak puasa. Cuma nanti tetap wajib mengkodok. Kenapa kok wajib mengkodok? Karena masih ada harapan sembuh. Nah, berbeda kalau ada orang sakit tidak ada harapan sembuh. Ini sepertinya susah untuk tertolong misalnya dokter ya, sesuai dengan ilmunya dokter ya. Sepertinya ini usianya cuma tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Maka jika seperti itu, kalaupun dia tidak puasa itu boleh dan tidak perlu mengkodok, cukup dia bayar fidyah. Bayar semacam denda tiap harinya. Kalau dia tidak puasa 1 hari, tiap harinya 1 mud itu kira-kira 7 on. Kalau 7 dibulatkan ya anggap saja 1 kilo. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Berarti beras. kalau misal 1 kilo beras. Kalau dia misalkan tidak puasa selama 30 hari berarti anggap saja 30 kalau kilo. ya 30 kilo kalau mau hitung yang gampang ya. Yang gampang. Tapi sebenarnya hitungannya sekitar 7 on itu 7 1 mud. Jadi tergantung jenis penyakitnya begitu. Berarti untuk misalkan untuk hitungannya 7 on ya Gus ya. Yang Ya, kita memberikan sebesar 1 kilo. Ya. Berarti 3 onnya itu termasuk sedekah atau gimana? Iya. Masuk sedekah ya? Iya. Dan kembali Melebihi kepada hal yang wajib. Berarti kembali kepada yang pemberi, betul Gus ya? Iya. Kalau lebih sih tidak ada masalah. Kalau kurang itu yang tidak masalah. Sama betul, seperti zakat fitrah gitu. Zakat fitrah kan 2,7. 7. Iya. Kalau lebih misalkan mau ngasih zakat fitrah itu misalkan 1 kintal. Nah, betul. Ya, nggak usah dibahas. Sudah jelas Melebihi 1000% sah itu. sah. Bukan cuma 100%. Kadang-kadang di beberapa toko itu Gus menjual 2,5, katanya ada beberapa yang memberi fatwa bahwa 2,5 kilo ya. itu hitungan zakat. Sebenarnya yang betul yang gimana Gus? Sebenarnya memang ada fatwa itu, memang ada dan tertulis di kitab. Cuma kita sebagai orang yang mampu misalnya untuk membeli beras misalkan 2,7 atau 3 kilo, daripada kita itu masih ragu-ragu apakah sah atau tidak dan kita mampu, kenapa tidak? Kalau misalkan kita mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo, saya yakin semua ulama itu sepakat sah. Kalau 2,5 itu ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Berarti kan kita masalah ibadah masih coba-coba gitu loh. Coba-coba. Walaupun memang sebenarnya juga ada pendapat itu 2,5 itu ada itu di dalam mazhab Syafi'i gitu. Tapi daripada ragu mending dilebihkan saja. Iya, toh kita juga mampu untuk bayar gitu. Apalagi misalnya kalaupun kita tidak mampu ya tidak ada masalah. Kita keluarkan 2,5. 2,7 juga 7 on enggak mungkin jual yang di toko. Mesti langsung dibulatkan ke 1 kilo. Iya. Apalagi kalau kita kalkulasi pakai rupiah kan tinggal nambah uang berapa gitu loh. Betul. Kan tinggal nambah 3 on kan anggap ya. Cuma berapa? Demi ibadah kita sah, masa kita tidak peduli gitu. Dan setahun sekali lagi. Setahun sekali gitu loh. Hatta 5 kilo seharusnya juga aman-aman saja. 5 kilo kan mungkin aman. Sekarang 50.000 berapa atau 60.000 mungkin. Oh, sekarang beras mahal. Beras mahal sekarang ya Pak. Maksud saya orang sekarang itu kadang pilih-pilih. Misalkan beli paket data, paket internet itu ada yang sampai 100.000 dia biasa-biasa saja. Tapi giliran mengeluarkan zakat yang cuma 3 kilo atau 2,7 dia merasa berat. Ini kan menjadi aneh gitu loh. Ya betul. 50.000 itu mungkin kuota data bisa 6-7 giga yang 3 hari 4 hari habis. Iya. Sedangkan 50.000 dibelikan untuk zakat itu sudah tertutupi, terpenuhi sudah. Iya. Iya betul. Apalagi memang zakat fitrah ini menjadi satu hal yang bisa menyebabkan ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah. Termasuk menjadi salah satu faktor penentu apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak ketika kita mengeluarkan zakat fitrah atau tidak begitu. Sebenarnya untuk pertanyaan zakat itu bisa melebar kemana-mana. Oh iya. Karena memang rentetannya banyak tentang
siapa yang wajib mendapatkan dan siapa yang harus Oh menyalurkan iya, seperti iya. apa, Iya, juga iya. jenis berasnya itu yang harus seperti apa kan ya Gus. Oh iya, iya. Nah, mungkin bisa kita lanjut di episode selanjutnya. Oh iya, barangkali kadang-kadang yang sering ditanyakan orang itu terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui. Apa ada pertanyaan itu? Oh iya betul. Kadang-kadang ada yang bertanya tentang status wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Oh iya. Gimana? Tapi ada Gus, kebetulan ada ipar saya di rumah itu dia hamil dan kuat puasanya, masya Allah. Oh iya, ya. Itu kan malah lebih bagus, lebih afdol. Ya boleh, boleh. Iya boleh. Terus untuk yang menyusui Gus? Oh iya, begini. Saya pernah mendengar sebagian perempuan itu punya pemahaman begini. Orang hamil atau menyusui itu boleh tidak puasa dan dia cukup bayar fidyah saja. Saya mikir, kok enak banget ya cukup bayar fidyah saja. Kalau begitu kan dia hamil, setelah itu menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, tidak usah puasa karena tidak wajib puasa. Betul. Apalagi dia orang kaya, fidyah cuma sehari 7 on kan gampang gitu. Betul. Padahal tidak ada hukum seperti itu. Orang yang hamil, wanita yang hamil atau menyusui itu dilihat dari alasannya. Memang orang hamil menyusui itu boleh tidak puasa. Dan kalau puasa juga tetap boleh. Ini yang boleh tidak puasa. Tapi ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha plus bayar fidyah. Tidak ada yang cukup bayar fidyah saja. Berarti Nggak harus ada kodoknya juga. Ada qadhanya semuanya. Nah, alasan yang pertama, kalau orang hamil dan menyusui itu khawatir atas dirinya sendiri. Misalkan kalau saya itu puasa, khawatir saya tidak sehat. Maka hukumnya dia cukup qadha saja tanpa bayar fidyah. Tanpa bayar. Khawatir kepada dirinya sendiri. Betul. Nah, atau dia khawatir kepada dua, dirinya sendiri dan bayinya yang dikandung atau bayi yang disusui, khawatir kekurangan gizi atau asupan gizinya kurang atau kurang sehat, maka hukumnya juga sama. Cukup qadha saja tanpa bayar fidyah. Nah, alasan yang ketiga ini yang beda hukumnya. Dia khawatirnya cuma kepada bayinya atau janin yang dikandungnya. Nanti kalau saya puasa khawatir janin saya tidak sehat. Nanti kalau saya puasa khawatir bayi yang saya susui kurang sehat. Maka jika seperti itu hukumnya dia mendapatkan dua tanggung jawab. Dia wajib qadha plus bayar fidyah. Jadi dari ketiga pilihan itu udah ada yang cukup bayar fidyah saja. Adanya qadha fidyah. Tidak ada yang cukup bayar fidyah saja. Enak kalau cuma bayar fidyah. Nggak usah puasa, di setting kan? Setting. Mungkin yang banyak orang tidak tahu tentang menyusui itu Gus. Oh iya. Sudah, nggak apa-apa. Saya bayar fidyah. Jangan kan gitu. Iya. Kebanyakan kan gitu. Nah, mungkin dengan penjelasannya lebih detail, barusan bisa lebih memberi pengetahuan kepada masyarakat banyak. Betul. Nah, terkait hal lain, mungkin sedikit bergeser dari ibu hamil atau menyusui. Iya. Kalau ada sepasang suami istri yang mungkin jima di bulan Ramadan, Gus. Oh, Gimana? mungkin nikahnya menjelang puasa mungkin. Nah, Ya. jadi bulan madunya mepet-mepet, bulan madunya masuk bulan Ramadan, kebelet-kebeletnya, lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya. Itu gimana Gus? Mungkin Gus ada penjelasan mungkin. Jadi begini, berhubungan suami istri itu hukumnya boleh. Boleh. Nah, kapan saja. Tapi pada saat bulan Ramadan ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Di antaranya bahwa selama si suami istri itu lagi dalam keadaan puasa, dia dilarang, hukumnya dia berdosa ketika melakukan hubungan suami istri. Berarti mulai dari subuh sampai maghrib itu tidak boleh. Hukumnya dosa, walaupun dengan alasan itu istri saya sendiri, tidak boleh. Nah, ketika dia melanggar, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab untuk membayar kafarah. Di antaranya, otomatis puasanya tidak sah, dia wajib qadha. Nah, qadhanya ini berapa lama Gus? Ya sesuai dengan hari yang dia tidak yang batal puasanya itu. Kalau jimatnya tiap hari berarti ya 30 hari bisa. Soalnya ada yang membahas wajib berpuasa selama 2 bulan tanpa batal.
Oh iya nanti habis ini. Ah. Nah, dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya itu apa? Pertama, wajib memerdekakan budak. Budak yang mukmin. Tapi sekarang sudah ada budak, jadi berpindah ke kafaroh yang kedua, yaitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh, paham. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Kalau ada 1 hari saja dia tidak puasa, maka wajib mengulang dari awal. Jadi berat itu, berat. Hati-hati. Dan yang dikenakan sanksi ini si pria atau wanita, Gus? Yang laki-laki. Laki-laki pastinya ya. Iya. Berarti subjeknya, tersangkanya. Iya. Nah, kalau dia tidak kuat, kemungkinan prediksi saya itu pasti banyak yang tidak mau milih pilihan yang kedua ini. Maka dia boleh ngasih sedekah, bayar fidyah, bayar kafaroh kepada 60 orang fakir miskin. Setiap 1 orang fakir miskin itu 1 mud. Jadi dia wajib mengeluarkan 60 mud untuk 60 orang fakir miskin. Dibulatkan 60 kilo mungkin. Ya bisa seperti itu. 60 kilo. Ini berat, resikonya itu berat. Nah, walaupun tadi dia itu puasanya batal, bukan berarti dia boleh makan dan minum, tetap dia wajib untuk meneruskan sampai maghrib. Itu resiko itu. Resiko sudah batal, tetap tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Kalau malam tidak usah tanya, ya boleh, boleh kalau malam. Makan dari buka langsung sampai sahur pun boleh. Boleh. Kalau malam itu boleh, tidak perlu dipertanyakan. Makanya kadang-kadang banyak muda-mudi yang baru nikah, kadang di bawah umur, gitu Gus. Dari saking senengnya, saking cintanya sama pasangannya, ya wis, kamu kan istriku. Ya sudah, ada apa-apa yuk siang-siang mungkin. Maka dari itu kan butuh penjelasan juga, Gus. Oh iya. Apakah hal yang halal jika dilakukan di bulan puasa itu juga halal? Nah, di sini butuh dijelaskan juga, Gus. Iya. Alhamdulillah dari penerangan atau penjelasan dari tadi sudah mulai ada gambaran, Gus. Ya, dan mungkin terang, semoga bisa jadi pedoman dari hari ini sampai ke tahun-tahun sebelumnya setelahnya di bulan Ramadan. Ya, amin. Tentang ya tadi fadilah, juga tentang bagaimana membayar fidyah, juga tentang bagaimana cara membatalkan puasa saat tidak kuat kerja. Oh iya. Jadi sebenarnya banyak masalah yang sering terjadi dan berulang-ulang di setiap tahunnya, Gus. Iya. Makanya mohon maaf jika mungkin yang ditanyakan selalu hal-hal yang sama, Gus. Oh iya, tidak Setiap apa-apa. tahunnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Gus. Mohon maaf karena sudah masuk waktu duhur, Gus. Oh iya. Mau pamit dulu, Gus. Oh iya. Makasih banyak Doanya ke sini. Siap. Ya, Doanya, Gus, doanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.